Halo semuanya, perkenalkan saya Razan Halimah dari kelas 91 SMP Internat Al-Kausar. Dalam video ini saya akan menceritakan seorang tokoh pahlawan nasional sangat terkenal dalam bidang pendidikan, yaitu Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara memiliki nama asli yaitu Raden Mas Suardi Suryaningrat. Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Ki Hajar Dewantara wafat di Yogyakarta 26 April 1959. Julukan yang sangat terkenal yang beliau dapatkan adalah Bapak Pendidikan Indonesia karena jasanya pada pendidikan di Indonesia. Ki Hajar Dewantara memiliki ayah yang bernama Pangeran Suryaningrat serta ibu yang bernama Raden Ayu Sandiah, sehingga Ki Hajar Dewantara merupakan keturunan bangsawan Kerajaan Sri Sultan Hamengkubuwono I. Istri Ki Hajar Dewantara bernama Nyi Sutartinah. Mereka dikaruniai 6 anak yang bernama Bambang Sokawati Dewantara, Ratih Tarbiyah, Asti Wandensari, Subroto Arya Mataram, Shailendra Wijaya, dan Sudiro Alimurtolo. Mari kita mulai dengan sejarah Ki Hajar Dewantara. Pada tahun 1908, Ki Hajar Dewantara aktif di seksi propaganda Budi Utomo untuk mensosialisasikan dan menggugah kesadaran masyarakat Indonesia pada waktu itu mengenai pentingnya persatuan dan kesatuan dalam berbangsa dan bernegara. Selain aktif di berbagai organisasi sosial dan politik, Ki Hajar Dewantara juga aktif sebagai wartawan. Dalam tulisannya, beliau melontarkan kritik sosial politik kaum Bumiputra kepada penjajah. Beliau bekerja sebagai wartawan di beberapa surat kabar dan majalah pada waktu itu, seperti Sedio Tomo, The Express, Utusan Hindia, Mindanjawa, Cahaya Timur, Kaum Muda, dan Pusara. Terciptanya Indies Party. Bersama Ernest Dewsdeker dan Cipto Mangunkusumo, mereka mendirikan Indies Party pada 25 Desember 1912 dengan tujuan untuk kemerdekaan Indonesia. Mereka berusaha mendaftarkan organisasi ini untuk memperoleh status badan hukum pada pemerintah kolonial Belanda. Tetapi, pemerintah kolonial Belanda melalui Gubernur Jenderal Edinburgh menolak pendaftaran itu pada tanggal 11 Maret 1913. Karena organisasi ini dianggap dapat membangkitkan rasa nasionalisme dan kesatuan rakyat untuk menentang pemerintah kolonial Belanda. Pada tahun 1913, Ki Hajar Dewantara membentuk Komite Bumiputra yang bertujuan untuk melancarkan kritik terhadap pemerintah Belanda. Salah satunya adalah dengan menerbitkan tulisan yang berjudul Seandainya Aku Seorang Belanda. Akibat karangannya itu, pemerintah kolonial Belanda melalui Gubernur Jenderal Edinburgh menjatuhkan hukuman pengasingan terhadap Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara diasingkan ke negeri Belanda. Pengasingan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara pergi ke negeri Belanda sebagai bagian dari pelaksanaan hukuman. Kesempatan itu dipergunakan untuk mendalami masa pendidikan dan pengajaran, sehingga Ki Hajar Dewantara berhasil memperoleh Eurospeech Acte pada tahun 1918. Ki Hajar Dewantara kembali ke tanah air. Terciptanya Taman Siswa. Sepulang dari pengasingannya, dengan ilmu yang beliau dapat selama pengasingan di negeri Belanda, Ki Hajar Dewantara mendirikan sebuah perguruan yang bercorak nasional yang diberi nama Perguruan Nasional Taman Siswa pada 3 Juli 1922. Ki Hajar Dewantara memiliki 3 semboyan yang sangat terkenal dalam dunia pendidikan. Yang pertama, ing rasa sung tudelana, artinya di depan memberi teladan. Maksudnya adalah seorang guru adalah pendidik yang harus memberi contoh atau menjadi panutan. Yang kedua adalah ing madya mangun karsa, artinya di tengah membangun kemauan. Memiliki maksud yaitu seorang guru adalah pendidik yang selalu berada di tengah-tengah para muridnya dan terus-menerus membangun semangat dan ide-ide mereka untuk berkarya.
Yang ketiga ada Tutwuri Handayani, artinya di belakang memberi dorongan dan pengaruh yang baik ke arah kemandirian. Seorang guru adalah pendidik yang terus-menerus menuntun, menopang, dan menunjuk arah yang benar bagi hidup dan karya anak-anak didiknya. Selain sejarah yang telah saya sampaikan, terdapat beberapa fakta tentang Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, dalam Kabinet pertama Republik Indonesia, Ki Hajar Dewantara diangkat menjadi Menteri Pengajaran Indonesia yang pertama. Pada tahun pada tahun 1957, ia mendapat gelar Doktor Kehormatan, yaitu Doktor Honoris Causa dari Universitas Gadjah Mada. Yang ketiga, tanggal kelahirannya sekarang diperingati di Indonesia sebagai Hari Pendidikan Nasional, yaitu 2 Mei. Yang keempat, dikukuhkan sebagai pahlawan nasional yang kedua oleh Presiden Soekarno pada 28 November 1959. Mengapa saya memilih Ki Hajar Dewantara sebagai tokoh pahlawan yang saya bahas? Saya memilih tokoh ini karena Ki Hajar Dewantara tokoh yang sangat berpengaruh dalam pendidikan Indonesia, dan beliau memiliki banyak sikap terpuji yang dapat kita teladani. Di antaranya adalah berani menyuarakan kebenaran, cinta terhadap pendidikan, tidak mudah putus asa, dan masih banyak sikap yang dapat kita contoh dari beliau. Sekian dari saya, terima kasih telah menyaksikan dan semoga bermanfaat. Dadah!